ketika sholat subuh berjamaah, baginda Nabi Muhammad SAW setelah dikumandangkan iqamah, kemudian baginda Nabi melihat jamaah dulu, udah lengkap belum dilihatin. Kok ada satu yang belum hadir, belum datang? Karena baginda Nabi SAW tahu beliau ini tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah. Sepanjang hidup tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Akhirnya ditunggu sebentar, mungkin sedang ambil wudhu, tunggu. Setelah tunggu beberapa saat, belum hadir juga. Akhirnya beliau sholat. Setelah selesai sholat, bertanyalah beliau pada para sahabat, wahai sahabatku, ada yang tahu kabar saudara kita Sayyidina Sya'ban? Maka para sahabat nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena tadi sholat isya masih sholat berjamaah. Akhirnya ya sudah, tolong hantarkan saya ke rumah beliau. Jangan ya Rasul, biar kami saja yang ke sana. Loh, kenapa? Kenapa saya nggak boleh? Rumahnya jauh ya Rasul, jalan kaki 2 jam. La ilaha illallah. Dari rumah ke masjid jalan kaki 2 jam. Seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Apa kabarnya kita? Cara yang pakai saja ini kita jaga ya, sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Insya Allah kita biarkan, karena akan perlu pertolongan dari Allah. Akhirnya baginda Nabi SAW bersama sahabat berjalan ke rumah. 2 jam nyampe, 2 jam berangkat, 2 jam pulang 2 jam. Sholat bisa 5 waktu berjamaah. Kita 2 menit ya, bukan 2 jam. Jalan ke masjid 2 menit dekat. Nah, kemudian ditemuilah di rumah Sayyidina Sya'ban ini istrinya yang sedang menangis bersedih. Ternyata Sayyidina Sya'ban tadi malam sudah dipanggil oleh Allah SWT. Jadi yang memisahkan beliau dengan sholat berjamaah di masjid hanya maut saja. La ilaha illallah. Kemudian istri beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku sebelum meninggalnya dia sempat agak aneh. Ya, ketika sakaratul maut, ya, dia mengucapkan tiga hal. Yang pertama, aduhai sungguh sayang, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, suamiku berucap lagi, aduhai sungguh sayang, kenapa tidak yang lebih bagus? Kemudian dia berucap lagi yang ketiga, aduhai sungguh sayang, kenapa tidak semuanya, tanpa menentukan kesakitan dan lain sebagainya. Itulah kalau kita orang-orang yang beramal soleh, banyak sedekahnya, maka ketika kita nanti dipanggil oleh Allah SWT melalui malaikat maut, maka malaikat maut ini akan membawa asisten. Kalau orang yang penuh kemaksiatan dan belum bertobat, orang kufur, maka malaikat maut akan membawa asistennya malaikat azab. Maka malaikat azab ini akan membukakan mata si mayat ini sehingga mayat berotot-berotot gitu. Ditunjukkan bagaimana dia akan disiksa di neraka nanti. Wah, dipukul, dihancurkan, dibakar, dipanggang, disiksa, sehingga roh itu ketakutan, melotot, sehingga dia tidak ikhlas, tidak ridho untuk dicabut nyawanya. Diibaratkan oleh baginda Nabi SAW seperti kain kumpul yang basah tersangkut di duri pohon, kemudian ditarik dengan sekeras-kerasnya, maka hancurlah roh itu. Maka roh itu akan merasakan rasa sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawanya. Berbeda dengan Sayyidina Sya'ban. Sayyidina Sya'ban orang soleh, ya, maka malaikat maut datang bersama malaikat rahmat. Maka malaikat rahmat ini membukakan tayangan, ya, informasi nanti istana yang besar, yang megah, penuh dengan kenikmatan,
keindahan yang akan diterima oleh Sayyidina Syahban tadi di surga Allah nanti. Sehingga gambaran-gambaran surga yang sangat indah tadi yang bikin orang pingsan sampai 40 tahun tadi itu membius ya ruh yang soleh, sehingga dia terbius dengan rasa bahagia, saking bahagianya maka ketika dicabut nyawanya dia tidak merasakan sakit karena ikhlas dan dia sedang terbius. Nah, ketika saya Syahban melihat ini pahala apa ini? Ini pahala asbab kamu, ya dia ngobrol sama mereka tanpa. Ini pahala kamu karena kamu jalan 2 jam ke masjid. Makanya dia langsung berucap, ini sungguh sayang, kenapa tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh, pahalanya lebih besar lagi, istananya lebih megah lagi. Kemudian ditunjukkan lagi, ya, pahala karena dia berucap, aduh sungguh sayang, kenapa tidak yang bagus? Jadi ketika di Madinah sana itu sedang musim dingin, dingin banget lah kalau pas lagi musim dingin. Wah, saya sampai menggigil juga kemarin gitu ya. Maka saya dari Syahban ini pakai baju double, baju yang bagusnya dipakai di dalam, baju yang sudah agak lama dipakai di luar, sehingga kalau kena angin hangat. Nah, nyampe di depan mesin, baju yang lamanya dilepas. Itu kebiasaan Sayyidina Syahban. Nah, karena di pinggir jalan dia melihat ada orang pengemis yang sedang kedinginan, tidak ada orang yang melihat, maka baju itu dilepas langsung diserahkan kepada orang yang kedinginan tadi, dan amalnya diterima oleh Allah SWT, dan dia diberikan pahala yang luas sekian kali lipat dari dunia dan seisinya. La ilaha illallah. Kemudian terakhir dia diberikan pahala yang sangat besar sekali, surga yang sangat indah sekali, melebihi surga. Indah, pokoknya luar biasa. Asbab Sayyidina Syahban ini pernah suatu ketika berjalan, ya, ketika di jalan melihat ada pengemis yang kelaparan. Di kampung Sayyidina Syahban ini hanya ada 1 roti, maka roti itu dipotongnya menjadi 2, yang 1 diserahkan kepada orang yang kelaparan tadi. Tidak ada orang yang melihat, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan pahala yang sangat besar sekali, sehingga Sayyidina Syahban berucap, aduh sungguh sayang, kenapa tidak tak kasih semuanya? Kenapa saya potong jadi 2? Kalau tak kasih semuanya, niscaya pahalanya akan jauh lebih besar dari ini. La ilaha illallah. Maka karena itu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang mulia, nanti pulang dari SLC ini kita coba menggalakkan sedekah makanan. Siap? Siap. Kalau Anda berlebih rezeki, boleh sedekahnya dipakai di situ, boleh. Tapi saya lebih menyarankan di rumah. Kalau di sini juga luar biasa. Kenapa? Karena yang makan siapa? Dari Allah. Yang mereka akan pulang dan mengajak orang-orang lagi untuk nanti hadir di acara SLC. Insyaallah. Insyaallah. Hadir yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya, kita semua fokus, semangat, istiqomah dalam usaha PTT Seko Racing. Ini adalah perusahaan akhir jalan, perusahaan yang penuh dengan keberkahan. Saya tadi seharian terharu. Seharian itu terima testimoni Eko Farming itu lebih dari 5 testimoni. Eko Farming, mulai dari sawahnya Banjarmasin, kemudian di Madiun, kemudian di Sumatera. Di mana tadi sudah selesai semua kan? Dari Bu Akaperi, dari Pak Haji Gunawan, dari Pak Andri Rosana, dari macam-macam. Oh, banyak yang ngirim. Pak Haji, ini sawah per petak per hektar ini biasanya kalau panen cuma 6 ton. Ini setelah pakai Eko Farming jadi 10,4 ton per hektar. La ilaha Illallah. Ini luar biasa. Jadi kita bagaimana kita bisa mengajak petani. Petani kalau makmur, maka Islamnya akan kuat. Tapi kalau petaninya ya, banyak utang, banyak riba, maka dia cari kesugihan. Kita berjuang dengan produk Eko Farming. Insyaallah akan kita launching ya tanggal 15 Maret. Dan juga kita berjuang dengan Lafadaya Madinah Travel, insyaallah. Ya, karena dengar-dengar itu
tanggal 14 Maret umroh sudah dibuka lagi insya Allah. Tanggal 14 Maret tadi saya baru dapat informasi. Ya, jadi kita berjuang di Fatahnya Madinah Travel ini mudah Pak, ya, lumayan untuk biaya operasional kita. Targetnya seminggu 1 jamaah. Kalau Bapak dapat seminggu 1 jamaah, maka sebulan Bapak dapat 10 juta. Karena 1 jamaahnya dapat 2,5 juta. Ya, jadi sebulan dapat 10 juta. Seminggu 1, sebulan 4. Berarti sebulan dapat 10 juta. Jadi di Korea ini gampang, mau dapat gaji 10 juta sebulan, ngajak 4 orang aja umroh dalam sebulan. Iya, 10 juta sebulan. Murah lagi. Dan kalau istiqomah ngajak terus ke Baitullah, maka setiap tahun bisa berangkat umroh bersama istri. Karena setahun itu ada berapa minggu? 54 minggu. 56. 52. Saya tambahin 2 minggu. 52 minggu. Katakanlah setahun kita dapat 50 jamaah. Seminggu 1, ya kan? Berarti setahun kita dapat setiap tahun akumulasi. Setiap tahun kita bisa berangkat umroh bersama istri kita tercinta. Honeymoon terus tahun sekali di tanah suci. Nikmat Bapak. Honeymoon ternikmat itu bukan di Bali. Tapi honeymoon ternikmat itu adalah tanah suci dengan hotel bintang 5. La ilaha Illallah. Siap? Siap. Insyaallah. Allahu Akbar. Kita tutup dengan majelis karena kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ustadz Ali amazing, masya Allah. Kita akan mendengarkan banyak nasihat dari beliau dan karena saya juga sudah lemes banget begini, demamnya masya Allah. Dari dengan Allah sebelum kita tutup kita doa majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.